المد إلى روح المصنف حصل صحيح الترمذي وعيسى وإلى محمد الدرس مشايخنا والدينا وأجدادنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا وأجيراننا وجميع المسلمين والمؤمنين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wa dhikra wat tadhkir naf'ul intifa' wal istifadah wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha'an li mardatillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, yaitu mendengarkan akan hadis-hadis baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di dalam ini majlis, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan barakahnya, mengampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam taat ibadah kepadanya, disehatkan badan kita, dibersihkan hati kita, dimurahkan rezeki yang halal bagi kita, dijauhkan daripada segala bala dan musibah, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada ta'lim kita, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala muhaddits rahimahullahu ta'ala an Ibnu Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u ta'zin ibni ummi maktum. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Bilal yu'azzinu bilailin. Sesungguhnya Sayyidina Bilal bin Rabah mengumandangkan azan pada waktu malam, yakni sebelum masuk waktu subuh. Fakulu washrabu hatta tasma'u ta'zina ibni ummil maktum. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
memperbolehkan kepada kita, fakulu, makanlah kalian, washrabu, minumlah kalian, hatta tasma'u ta'zin bin Ummi Maktum, sehingga sampai kalian mendengar akan azannya Ummi Maktum, ibni Ummi Maktum. Apa maksud daripada hadis ini? Bahwasanya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingin mengkhabarkan kepada kita bahwasanya pada waktu malam itu ada dua azan. Yang pertama azan sebelum masuk waktu subuh, dan azan yang kedua itu ketika waktu subuh. Di dalam hadis ini diceritakan bahwa baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki dua muazzin di Madinah, yakni di Masjid Nabawi. Yang pertama adalah Sayyidina Bilal bin Rabah dan Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum. Ada dua daripada muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Bilal bin Rabah itu azan pada waktu malam, yakni kurang lebih sepertiga terakhir malam. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah azan. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dengar azan Sayyidina Bilal bin Rabah, maka kata beliau, fakulu washrabu, tetaplah kalian makan, tetaplah kalian minum. Bagi orang yang melaksanakan sahur, baik dia puasa di bulan Ramadan atau dia puasa sunnah, atau mungkin dia sedang melakukan hubungan suami istri, maka pada ketika mendengar azannya Sayyidina Bilal bin Rabah, itu bukan akhir daripada waktu sahur. Artinya silahkan tetap makan, diperbolehkan oleh baginda Nabi tetap makan, tetap minum. Kalau mungkin ada hubungan, ya dipersilahkan. Nah, belum lagi masuk waktu subuh. Tapi ketika mendengar azan daripada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, maka kata baginda Nabi, di sana kita berhenti. Karena Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum itu masuk pada waktu subuh. Di sini para ulama juga menjelaskan bahwasanya berapa jarak antara azan yang pertama dengan azan yang kedua. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu daripada azan yang pertama dengan kedua itu kurang lebih daripada waktu turunnya Sayyidina Bilal dari satu bangunan tinggi ke bawah, kemudian naiklah Ummi Maktum ke binaan itu, ke bangunan itu. Nah, yang mana diperkirakan oleh para ulama turunnya Sayyidina Bilal itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, kemudian naik daripada Abdullah bin Ummi Maktum itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, kalau kita ambil 15 menit berarti totalnya 30 menit jarak antara azan yang pertama dengan azan yang kedua. Kalau kita mengambil waktu 20 menit berarti kurang lebih 40 menit. Nah, sebagian lagi para ulama ada yang mengatakan kurang lebih itu waktunya 1 jam. Kurang lebih ada yang mengatakan 1 jam. Mungkin kebiasaan daripada kota Makkah atau Madinah itu kurang lebih 1 jam. Jadi kalau kita di sini subuh, misal kita subuh 5.11 lah, 5.11. Berarti kita di sini 4.11 lah, 4.11 itu ada sudah pengumuman. Apa hikmah daripada azan pertama tadi itu? Yakni kata para ulama, azan yang pertama itu adalah merupakan satu isyarat
bahwasanya bagi orang yang melaksanakan salat tahajud, itu ketika mendengar akan azan yang pertama, maka seyogianya bagi dia untuk menyudahi daripada tahajudnya dan bersegera kepada sholat witir, karena sebentar lagi akan sholat subuh. Hikmah yang kedua, bagi orang yang ingin melaksanakan sahur, maka bangunlah dia pada waktu itu untuk bersegera sahur. Hikmah yang ketiga, bagi orang yang tak tahajud, bagi orang yang tak melaksanakan sahur, ketika mendengar azan yang pertama bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Yang ingin mandi daripada janabahnya, yang ingin qada hajat pada waktu itu, hingga ketika sampai kepada azan Sayyidina Abdullah bin Ibnu Maktum, maka dia sudah tidak lagi terlambat kepada sholat subuh berjamaah. Kalau azan itu dia bangun pada waktu azan yang kedua, apa lagi? Belum mandinya, belum qada hajatnya. Kalau dia yang puasa, ketinggalan sahurnya. Kalau misalkan yang tahajud, dia tak punya waktu, enggak mengetahui waktu, lupalah witirnya. Maka dengan adanya azan yang pertama, bahwasanya menjadikan hikmah kepada kita untuk bagi yang salat tahajud tadi bersegera dengan witirnya, bagi yang ingin puasa dapat bersahur, bagi yang tidak tahajud dan tidak juga sahur dapat bersegera untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini daripada hikmah azan dua kali. Nah, kemudian lagi di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki dua orang muazzin. Artinya apa? Artinya di dalam satu masjid itu diperbolehkan tukang muazzin, orang muazzin itu lebih daripada satu. Boleh. Kalau menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, beliau membatasi cuma dua. Kata beliau, aku suka di dalam satu masjid itu cuma ada dua muazzin. Kata beliau, sebab mengikut dengan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Namun menurut Imam Nawawi, menurut para ashab yang lain itu diperbolehkan lebih. Cuman azannya ini ya bergantian selain daripada azan yang dua ini, misalkan zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan sampai berebutan diatur oleh panitia, oleh takmin, bahwa siapa yang azan zuhur, kemudian siapa yang azan asar, dan siapa yang azan maghrib dan isya. Diperbolehkan dia banyak memiliki muazzin. Tidak dianjurkan di dalam satu masjid itu azan mentang-mentang banyak muazzinnya lalu azan serentak ada. Tapi bergantian. Kemudian lagi bagaimana dengan iqamah? Dengan iqamah pun sama. Misalkan kemarin sudah kita sampaikan, yang muazzin itu mesti kepada yang mengerjakan iqamah. Tapi kalau misalkan ada yang sukarela ingin iqamah, maka itu pun juga diperbolehkan. Andai ini misal andai kata banyak yang muazzinnya tadi, kemudian satu muazzin, satu iqamah pun diperbolehkan. Ada jadi masalah dua. Asal jangan ada perdebatan di sana. Kemudian lagi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Ibnu Maktum ini adalah orang yang buta. Tapi beliau muazzinnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum orang yang buta yang melaksanakan atau mengumandangkan azan? Di dalam kitab Al-Imam Bukhari Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau di sana menambahkan akan satu bunyi daripada hadis tersebut, bahwasanya ketika sudah masuk waktu subuh itu ada salah seorang daripada sahabat yang mengkhabarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Ibnu Maktum bahwa waktu subuh itu sudah masuk. Maka yang salah satu sahabat tadi akan menyampaikan
Maktum subuh. Lalu Sayyidina Abdullah bin Ibnu Maktum bersegera untuk naik ke bangunan untuk mengumandangkan azan. Nah, di dalam riwayat ini tidak dilampirkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Artinya apa? Yakni ketika di dalam hadis ini dikhabarkan bahwa Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau selesai melaksanakan azan, beliau turun. Setelah turun memberikan kabar isyarah kepada Abdullah bin Ibnu Maktum untuk segera naik melaksanakan azan subuh. Nah, maka di dalam hadis ini dapat kita ambil keterangan bahwasanya bagi orang yang buta itu boleh mengumandangkan azan dengan catatan ada orang yang mendampingi mereka. Jangan sampai mereka azan sendirian tanpa ada yang mendampingi. Maka kata para ulama hukumnya makruh. Jadi harus didampingi. Nah, harus kita ada yang mengkabarkan kepada mereka. Karena ketika di dalam hadis ini adalah Sayyidina Abdullah bin Ibnu Maktum itu tidak melihat akan waktu fajar karena beliau dalam keadaan buta. Lalu dikabarkan oleh para sahabat bahwasanya telah masuk subuh. Dan para ulama juga mengambil keterangan daripada hadis ini, kita sebagai muazzin, misalnya sebagai muazzin, lalu kita tidak mengetahui akan masuknya waktu. Lalu datang salah seorang daripada sahabat kita atau teman kita yang dapat dipercaya lalu mengatakan, ya Abdullah, ini udah masuk waktu. Apabila teman kita tadi bisa dipercaya, maka diperbolehkan kita mengikut daripada kabar yang dia sampaikan. Jadi menghabarkan lawan muazzin bahwa sudah masuk waktu itu boleh. Sebagaimana para sahabat mengkabarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Ibnu Maktum bahwasanya sudah masuk waktu subuh tadi. Khalas, selesai daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang azan 2 kali. Kemudian lagi an Abi Sya'tha'i qala kharaja rajulun minal masjid ba'dama uzzina fihi bil 'asri فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Abi Sya'tha radhiyallahu anhu. Abi Sya'tha ini adalah seorang tabi'in. Tabi'in senior. Beliau termasuk orangnya yang dipercaya, kuat hafalan, lagi adil. Beliau tinggal di negeri Kufah dan beliau termasuk tabi'in yang juga banyak meriwayatkan hadis. Begini bunyinya, beliau berkata, kharaja rajulun minal masjid. Telah keluar, awal hadisnya itu ketika itu beliau duduk dengan para sahabat tabi'in yang bernama Abi Sya'tha ini duduk dengan para sahabat di dalam masjid. Lalu beliau berkata, kharaja rajulun minal masjid ba'da ma uzzina fi bil 'asr. Telah keluar seorang laki-laki dari masjid sesudah azan asar, sesudah dikumandangkan azan asar. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka berkatalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, amma hadza faqad asar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini laki-laki nih yang keluar daripada masjid tadi, ini kan azan nih, azan asar. Setelah selesai azan asar, laki-laki tadi keluar, maka dilihat oleh Sayyidina Abu Hurairah. Maka Sayyidina Abu Hurairah berkata, ini laki-laki yang keluar adalah laki-laki yang durhaka kepada Abul Qasim, yakni baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat nih kalimat ini seolah-olah perkataan sahabat yang meriwayatkan juga tabi'in. Kenapa kok masuk di dalam hadis baginda Nabi? Di mana ada perkataan Nabi? Ya. Kok masuk di dalam hadis Nabi? Apakah ini hadis atau ini cuma perkataan daripada sahabat? Insyaallah
Nanti kita bahas pada pertemuan akan datang. Yang larangan seseorang meninggalkan masjid, keluar masjid setelah mendengar azan, dan itu merupakan kedurhakaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah termasuk hadis ataupun perkataan sahabat saja atau bagaimana hukumnya? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta maaf apabila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.